Hai Cyber Friends, welcome back to Cybertrend Chit Chat. Aku adalah host baru di Cybertrend Chit Chat kali ini. Aku Anya dan aku ditemenin sama guest star yang super kece dan keren banget. Di sini aku ditemenin sama Mas Hanung selaku CTO dari Cybertrend Intrabuana. Kenalan dulu dong Mas sama Cyber Friends. Oke, hai Cyber Friends. Perkenalkan, nama saya Hanung. Saya selaku CTO dari Cybertrend Intrabuana. Ini podcast keduanya Oh, di podcast saya. kedua. Podcast kedua. Berarti sebelumnya udah pernah juga dong di podcast Cybertrend Chit Chat Sudah, dulu pernah satu kali, ini podcast yang kedua. Waktu itu pernah bahas apa Mas? Dulu kita berbicara mengenai AI ya, perkembangan AI di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Oke. Terus gimana nih kabarnya Mas hari ini? Kabarnya baik. Akhir tahun ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk menyambut 2025. Hektik ya Mas akhir tahun Lumayan. Banyak kerjaan, tapi so Betul. far so good. So far so good, harus dinikmati. Oke. Nah ngomongin akhir tahun nih Mas. Mas Hanung tuh ada kebiasaan belanja-belanja dulu gak sih? Oh Menuju iya, akhir tahun ini? tentu. Akhir tahun saya pun ada beberapa barang yang harus saya beli di akhir tahun. Memanfaatkan momentum untuk dapat diskon biasanya. Oh ya, bisa beli di mana Mas? E-commerce ya? Ada lah beberapa ya. Ada beberapa. Oke. Tapi aku pernah dengar juga sih katanya e-commerce itu walaupun banyak ya variasinya, tapi itu emang bener ya ada segmen yang untuk perempuan dan untuk yang laki-laki. Iya, ada. Jadi e-commerce itu memang dia melakukan branding ya, branding di dalam dia memasarkan produk gitu. Sebetulnya secara e-commerce-nya sendiri dia tidak mengkhususkan sesuatu, cuman memang secara produk yang paling populer gitu ya, yang paling laku di e-commerce itu mungkin akan mengarah ke salah satu segmen tertentu, misalkan untuk perempuan gitu ya, mungkin untuk otomotif itu biasanya memang ada preferensi seperti itu tanpa sengaja. Tanpa Gitu. sengaja ya. Oh, I see. Tapi kalau misalkan akhir tahun gini biasanya Mas Hanung beli apa? Kebetulan saya pecinta otomotif dan aparel petrolhead outdoor gitu ya. Iya, jadi akhir tahun ini kita manfaatkan momentum untuk nyari barang wishlist yang di awal tahun udah kita plan nih mau beli ini seperti itu. Wishlistnya di awal tahun, beli di akhir tahun. Belinya di akhir tahun untuk nyari diskon. Nah, oke. Nah, pas banget nih Cyber Friends dengan tema yang akan kita angkat kali ini. Kita tuh bakal bahas tentang algoritma itu gimana bisa mendorong perilaku konsumtif. Jadi, kita mendalami nih perilaku konsumsi masyarakat di tengah masa liburan kayak di akhir tahun ini gitu. Nah, aku penasaran sih sebenarnya si e-commerce ini kan kalau misalkan kita mau belanja gitu ya, kita search produknya, itu biasanya suka ada rekomendasi produk yang mungkin kita suka gitu ya. Nah itu kok bisa kayak gitu sih Mas? Dari mana nih si e-commerce tahu kita pengen beli ini, pengen beli itu, dan bisa tepat sama apa yang kita mau? Oke, itu memang e-commerce pun melakukan transformasi ya. Mereka memanfaatkan data. Memang e-commerce belakangan ini dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu memang dia cukup banyak berubah gitu ya. Terutama untuk memenangkan hati para konsumen dan calon konsumennya. Ada banyak algoritma yang mereka gunakan ya. Yang pertama adalah yang mereka ukur dulu itu adalah product segmentation. Artinya gini, contoh tadi Anya bilang ada nih Mas e-commerce yang untuk cewek gitu atau perempuan gitu. Pada dasarnya mereka itu melakukan profiling barangnya. Barang apa yang dijual, betul. Contoh, dia akan memprofiling gini, barang yang rumah tangga gitu ya, dia akan kategorikan itu sedemikian rupa, otomotif, lalu juga hobi, produk hobi, segala macam barang yang ada dia itu dia melakukan segmentasi ini untuk konsumer jenis apa, gitu. Itu satu hal yang mereka lakukan. Nomor satu itu. Yang nomor dua adalah kita selaku konsumer ataupun customernya dia, kita juga di profiling nih. Oh, kitanya juga di profiling? Tentu kita di profiling. Pertama dari apa? Gender. Oke, nggak mungkin cewek itu dapat rekomendasi barang-barang yang cowok banget gitu di awal, gitu ya. Jarang gitu ya. Jarang. Oke, yang gender, yang kedua umur, gitu. Umur juga tentunya akan disesuaikan. Itu tahap awal.
Dan ada juga dihubungkan juga dengan seasonal. Contoh, mendekati Natal, produk-produk kecil-kecil untuk Natal pasti naik. Gitu. Betul. Mendekati Lebaran, produk seperti sarung seperti itu pasti naik gitu. Nah, beberapa hal itu sama e-commerce dikombinasikan untuk mendapat kecocokan dengan probabilitas terbaik. Contoh misalkan Anya gitu ya, baru join di e-commerce gitu ya. Perempuan umur sekian gitu, pasti akan dicocokkan dengan barang yang sesuai dengan karakteristik Anya. Gitu. Itu tahap 1. Makanya ketika Anya login, baru login gitu ya, belum punya histori nih gitu. Si e-commerce itu bisa memberikan rekomendasi produk dengan yang sudah mirip dengan preferensi kita. Oke, itu nomor 1. Yang kedua adalah interaksi kita di e-commerce itu sangat di-tracking sama mereka dan sangat dimanfaatkan. Contoh, keyword. Anya nyari apa? Skincare gitu ya, skincare. Pastinya si e-commerce akan mencatat itu dan besok ketika Anya login akan disajikan brand-brand skincare yang serupa related dengan yang pernah aku search gitu ya. Gitu. Itu dari sisi keyword yang kita gunakan. Yang ketiga adalah dari sisi barang yang dimasukkan ke keranjang. Oke, barang yang dimasukkan ke keranjang, apalagi yang belum dibeli, itu dikategorikan sebagai barang yang masuk wishlist. Gitu ya. Jadi kita gitu masuk keranjang, beli barang masuk keranjang, belum kita beli nih, gitu masuk keranjang, itu dianggap kita memiliki ketertarikan dengan barang itu walaupun belum jadi dibeli. Oke, makanya dari situ e-commerce pasti akan menyajikan barang yang kita masukin keranjang yang kita nggak jadi beli. Diingetin kan? Udah lama nih nggak dibeli gitu kan? Bahkan ada notifikasinya kan lewat chat gitu, lewat banner di phone gitu. Semakin lama barang itu di keranjang gitu ya. Terus ada barang lagi yang mirip dengan itu. Biasanya kan kita suka compare harga tuh, ya kan? Compare harga, kita tungguin mana yang turun dulu gitu kan. Nah, itu sama e-commerce sangat dimanfaatkan untuk bisa memberikan rekomendasi produk yang paling cocok dengan kita. Gitu. Jadi tadi kita summary ya, barangnya di segmentasi, di profiling, orangnya di profiling dari sisi behavior dalam dia berbelanja diadukan plus dengan external faktor. Misalkan tadi ada seasonal ya, ada Natal, ada tahun baru, ada liburan sekolah, ada masuk tahun ajaran baru. Seperti itu dikombinasikan. Bahkan kayak gini, musim hujan. Gitu. Jadi penjualan untuk jas hujan kayak gitu pasti naik. Dikombinasikan itu semua. Gitu. Tapi kalau di e-commerce itu kan sebenarnya dia tuh ada ya fitur wishlist, tapi kebanyakan orang tuh zaman sekarang kalau ada wishlist langsung dimasukin add to cart gitu. Sampai ratusan. Jadi yang di track, yang dilihat, yang di profiling sama e-com itu justru yang ada di keranjang ya, bukan dari wishlist. Yang dikombinasikan oleh dia semuanya ya. Semuanya. Jadi gini, konsep dari data analitik untuk mendapatkan consumer behavior itu dia tidak melimitasi data yang digunakan. Jadi semakin banyak data yang digunakan itu akan menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi. Jadi wishlist dipakai, keranjang dipakai, gitu. Data pembelian dipakai, bahkan ke payment. Gitu. Sampai ke payment. Sampai ke payment. Kita sering menggunakan credit card, kita sering menggunakan misalkan dengan dompet digital itu bisa mendrive mereka untuk memberikan discounted secara segmen terhadap konsumernya. Misalkan saya lebih suka bayar pakai cash, ATM transfer misalkan. Hanya pakai dompet digital gitu. Untuk men-shifting saya menggunakan dompet digital, saya dikasih lebih banyak diskon untuk moving ke dompet digital. Segitunya mereka melakukan profiling. Jadi kalau aku lihat di e-commerce kayak suka ada promo misalkan pakai virtual account di mana aku lebih sering pakai dompet digital tuh berarti bukan kayak semata-mata tiba-tiba ada promo gitu ya, tapi karena dia udah ngelihat nih behavior aku sebelumnya adalah belanja dengan virtual account gitu kan. Terus sama dia digiring kan? Di shifting supaya aku pakai dompet digital kayak gitu Mas. Betul. Menarik ya Cyber Friends ya. Jadi apapun yang kita lihat di e-commerce itu nggak semata-mata tiba-tiba muncul dan atau biasanya suka dibilang ini kayak bisa ngeramal deh gitu. Bahkan kalau misalkan kita lagi kepikiran apa gitu kan Mas, misalkan kita cari di search engine gitu, pengen beli sepatu, terus tiba-tiba pas kita buka e-commerce langsung muncul rekomendasi sepatu, itu juga termasuk dari algoritma.
Dia bisa menggunakan data eksternal ya, e-commerce itu, data dari browsing history tentunya. Bahkan berlaku vice versa. Misalkan kita dari nyari di e-commerce itu kadang kita buka web itu suka muncul iklannya kan. Jadi berlaku dua arah. Begitupun sama, kita ketika buka e-commerce pun e-commerce itu bisa mendapatkan namanya first party data, second party data ataupun third party data. Artinya data-data yang memang dimiliki oleh e-commerce dan juga data-data yang sifatnya eksternal. Data dari web browsing kita. Bahkan data-data dari behavior sosial media kita itu beberapa part itu memang digunakan oleh e-commerce untuk bisa memprofiling kita lebih bagus lagi. Contoh misalkan dari sosial media kita tahu bahwa saya gitu ya pecinta kopi misalkan gitu ya, itu akan diberikan rekomendasi yang lebih bagus lagi terkait dengan produk kopi gitu. Itu sebagai data pendukung saat mereka melakukan profiling. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi ada first party, third party, second party dan segala macamnya itu nggak melanggar privacy atau apa gitu, maksudnya regulasi dalam penggunaan data gitu? Ya, beberapa tahun yang lalu Indonesia itu sudah meresmikan undang-undang tentang data protection ya, terkait data pribadi. Jadi PDP, Personal Data Protection. Itu negara menjamin privacy data dari data pribadi kita. Data pribadi itu ya dari nama, jenis kelamin, usia, tempat tanggal lahir dan kawan-kawan, alamat dan kawan-kawan. Nah, e-commerce ataupun pihak apapun yang memanfaatkan data itu tentunya dia seharusnya mendapatkan data yang legal. Gitu, seharusnya dia mendapatkan data yang legal. Berarti ada izin ya Mas? Ada izin. Nah kadang-kadang kitanya gitu ya sebagai consumer itu kita tidak aware bahwa kita itu dimintain izin. Contoh paling gampang, teman-teman suka install aplikasi yang bukan aplikasi yang umum ya, misalkan aplikasi tentang games atau apa gitu. Itu sebetulnya ada terms and agreement. Coba teman-teman scroll di bawah, itu ada yang menyatakan bahwa kita dengan sukarela memberikan data kita, gitu. Dia menyebut tuh data ini, data apa gitu, untuk digunakan untuk promosi, diberikan ke pihak ketiga dan kawan-kawannya. Itu kita tanpa sadar sebetulnya kita memberikan izin untuk data kita digunakan hal tersebut, gitu. Gitu, I see. Ya, jadi kalau bisa aku rangkum sejauh ini, kalau misalkan kita mau login atau misalkan sign in, sign up segala macam itu suka muncul kan deh, misalkan terms and condition apa yang harus kita baca yang panjang banget itu. Nah itu tuh di situ ya, di situ. Ada izinnya. Izinnya ada di situ. Oh gitu. Dan ini berlaku untuk berarti secara luas juga ya, nggak hanya aplikasi e-com ya sebenarnya ya. Betul, untuk segala macam. Bahkan kalau teman-teman menggunakan bank gitu ya, aplikasi perbankan, misalkan mobile banking gitu ya, sebetulnya di waktu kita install atau saat kita menggunakan itu suka muncul update terms and condition, atau sekarang mungkin disebutnya consent gitu ya. Consent itu semacam persetujuan untuk memanfaatkan data pribadi. Nah itu ada di situ. Sering kan kita ditelepon oleh pihak perbankan misalkan untuk, Pak ada kartu kredit nih, ada kredit ini nih gitu. Itu sebetulnya kan mereka memanfaatkan data kita gitu, yang sebetulnya kita pun memberikan ke mereka dan memberikan izin gitu untuk beberapa perbankan yang memang mendapatkan data itu secara legal. I see. Nah, tapi aku jadi kepikiran lagi nih tadi soal algoritma gitu kan. Algoritma yang dipakai di e-com itu kan tadi ya profiling segmennya, profiling kitanya, dan mereka memberikan rekomendasi kepada kita gitu. Nah, tapi balik lagi di akhir tahun, di liburan ini tuh sebenarnya ada perubahan algoritma gitu nggak sih Mas? Gitu. Daripada biasanya kan suka ada tanggal kembar, twin dates gitu ya, promonya ada flash sale, terus ada payday sale, itu kan pasti dia juga ada algoritma sendiri. Nah itu ada perubahan nggak sih Mas di antara bulan-bulan biasanya sama di akhir tahun atau masa liburan kayak sekarang? Oke, sebetulnya biasanya e-commerce itu sudah melakukan planning dari jauh-jauh hari gitu. Kapan mereka akan placing discounted
mekanisme itu di periode apa gitu. Misalkan dia akan put di tahun baru, di put di Valentine gitu. Begitu sampai akhir tahun gitu. Sebetulnya mereka sudah plan gitu. Namun memang karena data analitik itu sifatnya adalah agile ya, tentunya mereka akan terus melakukan fine tune. Misalkan contoh case-nya gini. Ada e-commerce tertentu yang misalkan di pertengahan tahun tren penjualannya dia atau trafficnya dia menurun. Misal gitu. Tentunya dia tidak bisa menggunakan strategi di awal tahun gitu. Karena itu sesuatu yang anomali kan. Jadi challenge-nya berubah. Jadi selain membuat orang itu membeli di platformnya dia, tujuan utamanya adalah bagaimana caranya menarik kembali customer yang hilang, yang udah nggak pakai aplikasinya, udah lama nggak login gitu, itu ditarik kembali. Nah, hal-hal seperti itu dia memanfaatkan data kita gitu. Bahkan tadi ya kita login ke e-commerce pun kita di track kapan terakhir kita login. Artinya semakin lama tidak login, kalau kita ngidupin notification itu dia suka ngingetin kan. Udah lama nih. Udah lama gitu. nih, Ya, gitu. benar. Betul. Jadi perubahan strategi yang mempengaruhi pola konsumer dalam membeli itu mereka lakukan ya, maksudnya bukan sesuatu yang stagnan ya. Pasti mereka akan terus berinovasi untuk berubah dari waktu ke waktu untuk bisa konsumer itu digiring dan melakukan pembelian, transaksi ataupun bahkan sekedar browsing di e-commerce-nya dia. Menarik ya, jadi ternyata algoritma itu rumit ya. Kompleks sekali. Bahkan kalau aku tahu gitu, aku baca ada salah satu e-commerce yang bukan udah merger ya, tapi dia menggunakan e-com lain gitu untuk berjualan, tapi dia tetap ada aplikasinya sendiri gitu. Oh iya. Nah dia tuh sempat dikenal dengan kayak shop and entertainment gitu. Nah itu tuh ada algoritma yang berbeda dong Mas pastinya. Nah itu gimana Mas? Kenapa? Karena dia sebenarnya ada algoritma untuk media sosialnya dan algoritma untuk nawarin produknya gitu, yang biasa kita kenal dengan keranjang kuning gitu. Oh gitu, oke. Ya. Jadi memang ada yang namanya strategi bisnis, ada yang namanya strategi dari e-commerce-nya itu sendiri gitu. Yang tadi kita bicarakan itu lebih kepada strategi bisnis ya. Bagaimana intinya sama adalah bagaimana si e-commerce itu membawa calon konsumer lebih banyak menggunakan e-commerce kita, dan kalau sudah jadi konsumer bagaimana dia melakukan transaksi di e-commerce kita. Nah, yang Anya bilang tadi itu dia melakukan yang namanya salah satu strategi di mana goals-nya itu dia memisahkan promotion dan transaction itu di dalam platform yang sama. Gitu. Itu memang hal yang tidak umum ya, karena di e-commerce umum biasanya promotion itu dilakukan di platform yang sama gitu. Tapi sebetulnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Selama itu membawa dampak positif, ya kenapa enggak? Gitu. Betul kan? Gitu. Jadi memang dalam dunia data analitik gitu ya, sebetulnya hal yang kita anggap mungkin kayaknya nggak pas nih, salah nih gitu, belum tentu. Karena dengan menggunakan data bisa merubah perilaku seseorang. Gitu. Betul. Perilaku kita bisa pelan-pelan digiring untuk berubah. Artinya yang dulu kita anggap itu tidak umum menjadi umum sekarang. Iya benar. Karena ya kalau misalkan kita buka e-com kan suka ada misalkan live video gitu ya, video recommendation tentang produknya, dan itu membuat kita yang tadinya nggak butuh, nggak pengen beli, jadi pengen beli gitu kan, dan bikin kita jadi konsumtif. Apalagi di masa liburan di akhir tahun ini gitu. Nah, menurut Mas Hanung sendiri gimana sih tanggapannya tentang ya tadi itu kita yang tadinya nggak pengen beli, nggak butuh, nggak kepikiran ada barang ini, tapi karena algoritma itu memberikan rekomendasi yang mungkin bisa dibilang kayak agak sesuai dengan histori belanja kita sebelumnya, tapi berbeda juga. Nah itu berarti kenapa tuh Mas? Karena maksudnya tadi kan sempat dibahas kayak misalkan algoritmanya itu ngasih tahu barang yang serupa, tapi kadang-kadang kalau misalkan kita scroll gitu, ada aja rekomendasi yang agak berbeda, tapi kok tetap menyasar kita juga ya, kayak kita tetap pengen beli gitu. Oke. Kenapa Mas?
analisa terhadap consumer behavior itu memang sangat luas ya, konteksnya sangat-sangat luas sekali. Bahkan mungkin gini, kita nggak sadar dalam kita browsing dalam e-commerce itu kita pernah mengklik sebuah barang, gitu ya, mengklik sebuah barang yang barang itu tidak pernah kita butuh, mungkin ya hanya iseng gitu ya. Iya, benar. Tapi kita scrollnya lama di barang itu. Gitu. Nah itu juga bisa menjadi data buat mereka bahwa misalkan Anya gitu ya, Anya itu pernah loh sesekali mengklik barang ini tapi durationnya cukup lama dalam melihat description-nya gitu. Nah itu bisa digunakan juga untuk dia. Yang kedua adalah mereka itu mempunyai algoritma juga untuk mendapatkan correlation-nya. Contoh correlation itu gini, misalkan di dunia otomotif gitu ya. Dunia otomotif itu tidak hanya yang dijual tidak hanya produk dari otomotifnya, tapi juga aparelnya. Gitu, aparel otomotif dan juga hal-hal yang terkait dengan otomotif. Misalkan aparel itu misalkan mulai dari topi sampai sepatu gitu, jaket, helm gitu kan. Tapi dia akan nyari kesamaan juga, misalkan pengharum helm. Oh iya, benar. Iya dong. Iya. Dia bisa akan nyari yang namanya misalkan stiker gitu ya. Sama di skincare pun akan sama gitu. Misalkan Anya preferensinya di skincare nih gitu. Akan dicari rekomendasi yang ada korelasinya gitu. Nah, semakin panjang dia membuat korelasi, artinya akan semakin variatif barang yang disajikan ke kita, yang seolah-olah kita, saya nggak kepikiran, padahal sebetulnya itu sudah di-track. Tapi tidak satu langkah, mungkin 3, 4, atau 7 langkah. Memang dia lebih cerdas dalam memprofiling itu. Oh iya, pantesan. Jadi balik lagi ya, itu si e-commerce tuh nggak ngeramal ya Mas. Nggak ngeramal. Bukan bisa membaca pikiran kita tahu dibilang, nih kayaknya handphonenya bisa denger deh kita mau apa Iya, gitu. betul. Berarti itu mitos ya Mas, kalau misalkan handphone bisa denger apa yang kita mau gitu ya. Mitos. Oke, nah balik lagi tentang algoritma yang membuat kita tadi jadi pengen belanja karena tadi rekomendasi yang produk serupa sampai produk yang mirip tapi yang tadinya kita nggak kepikiran jadi kepikiran, dan itu bikin kita jadi lebih konsumtif di akhir tahun gini. Gimana sih pendapatnya Mas Hanung gitu tentang ya udah gitu kita jadi lebih konsumtif di akhir tahun ini gara-gara si peran algoritmanya ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Tapi saya jawab gini dulu. Sebetulnya manfaat positif yang consumer rasakan gitu ya, seperti kita gitu, saya pada khususnya itu adalah ketika kita ingin membeli barang, kita nggak terlalu lama scroll. Oh iya, benar. Ya kan? Karena dia sudah memberikan rekomendasi apa yang kita butuhkan. Betul, nggak perlu lama nyari gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, secara consumer kita itu akan mendapatkan sesuatu barang dengan value yang sama, namun dengan harga yang lebih kompetitif. Karena kenapa? Karena semakin banyaknya e-commerce gitu ya, semakin kompetitif juga campaign-campaign yang mereka lakukan. Artinya siapa yang merasakan akses manfaatnya? Consumer. Benefit buat kita itu. Namun memang gitu ya, hal tersebut menggiring kita dalam tanda kutip menjadi konsumtif ya. Iya, betul. Gitu ya. Tidak hanya liburan sebetulnya, habis gajian dapat bonus gitu ya, akhir tahun, awal tahun, seperti itu. Ya, konsumtif dan tidaknya kita kembalikan ya ke masing-masing, karena memang pada dasarnya tujuan e-commerce melakukan itu adalah mereka ingin memberikan value yang lebih terhadap consumer gitu, sehingga consumer itu happy menggunakan platformnya dia, bahkan berbelanja di platformnya dia gitu. Jadi tujuannya itu kita sebagai consumer juga merasakan hal yang positif juga. Kalau konsumtif dan tidaknya kita kembalikan ke masing-masing gitu. Selama memang dia mampu gitu ya, ada untuk membeli itu, ya kenapa tidak? Gitu. Tapi kalau konsumtif itu menjadi sesuatu yang negatif, ya mungkin teman-teman bisa bijak-bijaknya kita bijaksana ya Mas. seperti itu. Oke.
Oke, kayaknya udah panjang lebar banget Mas kita ngomongin algoritma, terus sampai ke perilaku kita, bahkan sampai ada dampaknya ke diri kita gitu kan. Dan bisa aku summarize kalau si algoritma ini tuh selain dia memprofiling, dan dari hasil profiling ini jadi ngasih kita konten-konten yang terpersonalisasi gitu ya Mas ya. Betul. Dan dari situ dia ngasih rekomendasi, bahkan sampai hal yang tadi nggak aku pikirkan gitu, yang aku pernah nge-search apa gitu, terus dilihat dari durasinya, oh segini, oh kayaknya si A-nya tertarik, jadi oke deh, di next dia login gitu. Terus dikasih aja deh tuh produk-produk apa aja yang sekiranya mungkin aku tertarik gitu. Walaupun itu agak berbeda dengan apa yang pernah aku beli gitu ya, dari history belanja aku, history pencarian aku gitu ya. Oke, nah seru banget kan Cyber Friends ngobrolin tentang algoritma dari suatu e-commerce dan dampaknya ke perilaku kita. Bisa dibilang kayak kita bisa jadi punya perilaku yang konsumtif atau enggak, dan di akhir tahun atau enggak, di masa liburan atau enggak. Nah itu semua sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya Mas. Betul. Oke, nah mungkin udah itu aja yang bisa kita bahas tentang algoritma di e-commerce. Sampai jumpa di Cybertrend Chit Chat berikutnya. Bye Cyber Friends. Bye-bye.